Duh, beli apa lagi ya? Baju bagus, sepatu bagus, promonya nggak main-main. Pusing, beli apa lagi? Kamu ngapain sih? Kayaknya bingung banget deh. Jadi gini loh, Bi. Aku tuh lagi buka aplikasi Shopee. Kamu tahu kan sebentar lagi kita bakal tahun baruan. Wishlist aku tuh banyak banget. Ya cewek lah, mau beli sepatu, mau beli tas, mau beli baju. Banyak banget yang bagus-bagus di Shopee ini. Apalagi diskonnya nggak main-main, Bi. Karena apa coba? Karena aku pakai Shopee Pay Later. Kamu bisa dapat barang yang kamu mau dalam sekejap dan bayar nanti. Hah? Pay later? Itu ribet gak sih? Kamu pertama harus masukin data kamu. Terus kayak nggak enak aja gak sih beli tapi nggak tunai, nggak cash. Jadi mendingan beli langsung gak sih daripada pakai pay later gitu. Ya aku sih nggak banget deh. Justru itu, Bi. Duit tuh gak sekejap langsung ada. Kamu kerja, harus nunggu gajian. Iya gak sih, Mak? Ya gitu deh. Lagian kamu tahu info dari mana sih pay later kayak gitu? Bibi, emang kamu nggak pernah ngelihat iklannya Komeng yang Shopee Pay Later itu di mana kayak gitu? Seliweran tahu nggak sih? Dia tuh ngejelasin tentang Shopee Pay Later itu seperti apa, terus juga cicilannya, bunga rendah. Makanya tonton iklan deh, jangan di skip terus kalau iklan tuh banyak informasi yang menarik di situ. Shopee. Yuk pakai SP Later, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SP Later, gratis ongkir se-Indonesia. SP Later, yuk SP Later, beli sekarang bayarnya nanti. SP Later, yuk SP Later, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Tapi Kai, itu kan tetap yang namanya pinjaman dan pasti bakal ada aja yang namanya debt collector, belum lagi bunga yang membesar. Kamu gak mikirin itu? Justru itu, Bi. Kamu tuh nggak usah khawatir kalau sama Shopee Pay Later karena bunganya tuh rendah. Udah deh, aku pusing banget ngeliatin debat kayak gini. Kayak kamu sebagai pendukung Shopee Pay Later, menurut aku sih wajar-wajar aja kamu mendukung atau seneng banget ketika ada fitur Shopee Pay Later ini. Karena menurut aku ya kalau kamu lagi butuh nih, Shopee Pay Later tuh memang menawarkan kayak misalkan kamu nggak perlu nunggu dulu uang untuk kamu mau belanja. Atau bahkan di Shopee Pay Later tadi yang aku dengar sih katanya kamu di Shopee Pay Later itu menawarkan bunga yang rendah kan, dan juga diskon yang besar. Nah kamu deh sebagai penentang Shopee Pay Later, menurut aku sih wajar-wajar aja ya, karena kamu memikirkan resiko yang bahaya gitu loh. Kayak misalkan kayak tadi dia bilang takut dikejar debt collector lah, terus takut suatu waktu si bunganya membesar secara tiba-tiba. Ya menurut aku nih, balik lagi nih ke kalian berdua, sebenarnya ini sih argumen keduanya menurut aku valid ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan. Kalau misalnya kamu memang lagi butuh uang tapi pengen belanja gitu, tapi uangnya belum ada nih, mungkin Shopee Pay Later memang menguntungkan buat kamu. Tapi untuk Debbie sebagai orang yang penentang Shopee Pay Later, wajar aja kalau misalkan dia memang tidak mendukung Shopee Pay Later. Karena menurut aku kedua argumen ini valid dua-duanya sih. Halo semuanya, aku dari kelompok Shopee. Nah, di forum ini kita bakal bahas nih salah satu fitur yang ada di Shopee, yaitu Shopee Pay Later. Tapi di forum ini itu terbagi dalam dua kubu. Ada pendukung Shopee Pay Later dan juga penentang Shopee Pay Later. Nah, tapi sebelumnya di sini aku memperkenalkan diri. Nama aku Mairunisa dan aku berperan sebagai juri. Dan Halo, aku Kayla Putri Senjaya sebagai presenter di sini. halo, aku Debbie Nisha Oktaviani, aku sebagai reviewer di sini. Sekarang kita mulai aja diskusinya dari Kayla sebagai pendukung Shopee Pay Later. Halo. Jadi aku di sini mau sharing tentang aplikasi Shopee dan juga salah satu fitur di Shopee yaitu Shopee Pay Later. Nah, dari aku sendiri, aku pengguna Shopee di mana di dalamnya kalian bisa menemukan banyak produk seperti baju, sepatu, aksesoris, tas, dan masih banyak hal lucu lainnya di dalam Shopee ini. Nah, untuk kelebihan Shopee-nya itu sendiri, terdapat promo dan diskon menarik, pilihan produk yang luas, antar muka yang mudah digunakan, fitur live chat, garansi uang kembali,
metode pembayaran yang beragam, dan juga fitur Shopee Pay Later. Nah, untuk Shopee Pay Later, kalian juga bisa lihat salah satu iklannya, yaitu iklan Shopee beli sekarang, bayar nanti pakai Shopee Pay Later, cicilan 0%. Nah, di dalam iklan Shopee Pay Later tersebut, kalian bisa menemukan salah satu artis mungkin yang bernama Komeng. Dia adalah orang yang sangat lucu, dan aja di dalam iklan tersebut kalian bisa menemukan beberapa informasi yang mungkin kalian bisa dapatkan untuk fitur Shopee Pay Later tersebut. Contohnya seperti beli barang sekarang dan bayar nanti, dan juga bunganya yang sangat rendah. Dan kalian bakal mendapatkan promo atau diskon yang besar banget dari Shopee Pay Later tersebut. Seperti itu. Setelah kita mendengar dari Kayla, kita bakal dengar juga nih pendapat dari Debbie sebagai penentang Shopee Pay Later. Halo semuanya, aku di sini sebagai penentang Shopee Pay Later, dan kebetulan aku tidak menggunakan Shopee Pay Later karena kita bisa lihat ternyata di luar sana banyak sekali orang yang terjebak dengan hutang, dan disebabkan dari awal mulanya yang impulsif itu. Karena setelah dipikir-pikir, Shopee Pay Later itu yang pertama itu menjadi beban kita, beban hutang, dan yang kedua juga ada risiko terlambat, dimana kalau kita terlambat nanti pasti ada aja debt collector yang ngejar-ngejar kita. Dan yang ketiga itu kita jadi keterikatan sama keuangan kita, jadi nggak bisa bebas dan harus selalu mempertanggungjawabkan cicilan. Dan yang terakhir pasti bunga ya, itu sangat ditakutkan ketika bunga yang membesar itu akhirnya jadi beban untuk kita. Nah, dan di sini aku sebagai juri juga mau ngasih pendapat. Menurut aku sih kedua argumen dari mereka berdua itu sebenarnya sama-sama valid, karena mungkin Kayla sebagai pendukung Shopee Pay Later juga dia memikirkan keuntungan yang diberikan atau yang ditawarkan dari Shopee Pay Later itu sendiri. Kayak yang tadi Kayla bilang, Shopee Pay Later itu menawarkan bunga yang rendah. Terus juga kalau Shopee Pay Later itu sebenarnya kita bisa belanja tanpa nunggu kita harus punya uang dulu kan gitu. Menurut aku sih mungkin itu opini dari Kayla. Nah, untuk dari Debbie sendiri sebagai penentang atau yang reviewer dari Shopee Pay Later, menurut aku juga itu hak Debbie gitu untuk dia menentang, karena mungkin Debbie sendiri juga memikirkan resiko yang takut terjadi ke depannya. Kayak misalkan tadi aku dengar Debbie tuh takut banget misalkan seandainya kita pakai Shopee Pay Later nih, kita tuh dikejar sama debt collector. Dan juga takut mungkin suatu waktu ketika kita udah impulsif banget gitu, kita takutnya bunganya tuh tiba-tiba meledak gitu ya, maksudnya kayak mungkin membengkak gitu. Tapi menurut aku pribadi gitu, benang merah keduanya itu sebenarnya sama-sama kayak valid. Mau pendapat Kayla sebagai pendukung Shopee Pay Later atau sebagai presenter juga gitu kan, atau bahkan Debbie sebagai penentang Shopee Pay Later atau juga sebagai reviewer. Jadi menurut aku kedua benang merahnya sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing, mereka mau kayak gimana menggunakannya, mau kebijakan mereka lah gitu pribadi bakal seperti apa gitu sebenarnya ke depannya. Itu jadi balik lagi ke pribadi masing-masing menurut aku sebagai juri kayak gitu.